selamat datang kembali di videoku. Buat yang baru bergabung, salam kenal ya. Jadi sebenarnya video ini adalah video lanjutan dari videoku yang kemarin, yaitu membuat granny square. Nah, di video kali ini aku mau share tentang cara membuat tas handphone mini yang simple seperti ini. Jadi tas ini tidak memerlukan mesin jahit karena aku sengaja di dalamnya nggak pakai furing atau inner. Aku juga gak pakai resleting, hanya pakai penutup kancing seperti ini aja. Kenapa? Karena supaya lebih gampang dibuat dan siapapun bisa bikin. Alat yang kita butuhkan yaitu 4 buah granny square. Buat yang belum tahu cara bikinnya bisa tonton video aku sebelum ini ya. Lalu korek buat motong benang, gunting, hook pen ukuran 3 mm, benang polyester warna abu tua, 1 buah kancing, 2 buah ringde, 2 buah pengait, dan 1 buah jarum tapestri. Langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita akan menggabungkan 2 buah granny square ini. Sebenarnya ada 2 cara untuk menggabungkan granny square, yaitu yang pertama dengan menjahitnya menggunakan single crochet di bagian dalam. Tapi di tutorial ini aku akan menggunakan slip stitch di bagian luar, sehingga bagian dalamnya juga rapih dan tidak ada lipatan jahitan. Nah, contohnya kayak gini, jadi luarnya itu lebih rata, lebih rapi, di dalamnya juga lebih rata, dan nggak kelihatan kalau ini tuh sebenarnya sambungan. Pertama, kita buat dulu slip knot. Lanjut, kita simpen dulu slip knotnya, lalu ambil granny square. Nah, di granny square ini ada 2 rantai di bagian sudut. Kita ambil rantai yang kedua. Caranya kita masukin hook di rantainya, jadi bukan di lubang sudut granny square tapi di lubang rantai. Setelah itu kita masukin juga di lubang rantai yang granny square yang satu lagi. Nah, yang ini kita masukin di sini. Lalu ambil benang atau slip knot yang tadi, kita masukin. Posisinya benang yang tadi atau slip knot yang tadi itu ada di belakang granny square, di bagian dalamnya. Nah, kita tarik seperti ini, kita tarik bersamaan. Lanjut, kita masukin di lubang rantai selanjutnya di bagian V itu. Nah, untuk granny square atas kita ambil yang bagian bawahnya. Kalau yang granny square bawah kita ambil yang bagian atasnya. Perlu diingat, ini bukan lubang stitch yang biasa kita rajut, tapi lubang V yang bagian atas, yang rantainya gitu. Lalu kita tarik benang, kita keluarkan bersamaan. Mungkin kelihatannya agak tricky ya, tapi sebenarnya kita cuma ngambil benang yang di bagian belakang granny square ini kita tarik ke depan. Nah, caranya kita hanya masukin di bagian lubang rantainya aja, bukan lubang stitch, tapi lubang rantai. Yang atas kita ambil bagian bawah, dan yang bawah kita ambil bagian atas, seperti ini. Lalu tarik benang, tarik bersamaan. Nah, jadi benang yang di depan itu sebenarnya pindah jadi keluar. Nah, lanjutin terus sampai ketemu lagi di ujung rantai. Nah, udah nyampe ujung sini, kita tetap ya slip stitchnya di bagian lubang rantai, jadi bukan di bagian lubang sudut. Tarik benang ke depan. Lalu setelah selesai semuanya, pastikan semuanya sejajar ya. Habis itu kita buat satu rantai, lalu potong benang. Nah, jangan khawatir kalau kelihatannya pinggirannya ini kurang rapih atau nggak rata, karena nanti kita akan buat single crochet mengelilingi pinggirannya ini.
Caranya kita masukin hook di bagian sudut granny square ini di lubang sudut, lalu masukin benang. Seperti biasa aku ikat benang di bagian sudut ini. Supaya apa? Supaya benangnya nggak geser-geser gitu waktu dirajut. Masih di lubang yang sama, kita buat satu tusuk rantai. Dan masih di lubang yang sama juga kita buat satu single crochet. Selanjutnya kita buat satu tusuk single crochet di setiap lubang stitch sampai ke tengah sambungan granny square tadi. Jadi setiap satu lubang stitch diisi dengan satu tusuk single crochet. Kalau udah nyampe tengah atau sambungan ini, kita buat satu tusuk half double crochet di bagian lubang granny square ini atau di bagian sudut. Buat satu half double crochet. Lalu di lubang yang sama kita akan buat 2 tusuk double crochet. Di lubang selanjutnya kita buat 2 tusuk double crochet dan 1 tusuk half double crochet di lubang yang sama. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat satu tusuk single crochet di setiap lubang stitch sampai ketemu lagi di bagian tengah atau di bagian sambungan. Untuk bagian tengahnya caranya seperti sebelumnya, jadi tiap lubangnya diisi 2 tusuk double crochet dan 1 tusuk half double crochet. Kalau udah nyampe sini, kita nggak akan buat single crochet di sisi sebelah sini, karena kita akan buat satu tusuk rantai lalu putar balik. Lalu kita isi lubang yang pertama ini dengan satu single crochet dan tiap stitch kita isi dengan satu single crochet. Jadi di sini kita akan putar balik sampai ketemu lagi di lubang pertama kita ikat benang tadi. Kita isi setiap stitchnya dengan menggunakan satu tusuk single crochet. Nah, kenapa bagian atasnya kita nggak isi single crochet? Karena kita akan gabungkan dulu kedua lembar granny square-nya, lalu nanti baru kita isi dengan single crochet di bagian atasnya. Nah, kalau udah nyampe titik awal ini, kita buat satu tusuk rantai. Lalu kita potong benang. Dan hasilnya seperti ini. Jadi pinggirannya itu rata, nggak bergelombang kayak tadi. Dan untuk lembar yang satunya lagi, caranya sama ya kayak tadi. Jadi bisa diulang, lalu pause videonya. Kalau kedua lembar granny square-nya udah rapi kayak gini, lanjut kita akan menggabungkannya dengan menggunakan single crochet. Jadi kedua lembar granny square ini nanti kita akan tumpuk
lalu kita jahit bersamaan dengan menggunakan single crochet. Nah, ini kita masukkan hook, kita tusuk dengan hook di lubang stitch yang pertama. Nah, di sebelah kanan ini, di sisi sebelah kanan itu adalah bagian atas tasnya nanti ya. Terus masukkan benang seperti biasa. Seperti biasa ya, kita ikat benangnya biar aman. Lalu kita buat single crochet untuk di lubang selanjutnya. Nah, pastikan kedua lembar granny square ini sejajar, jadi nantinya nggak akan ada yang panjang atau pendek sebelah. Caranya sama kayak bikin single crochet seperti biasanya, jadi setiap stitch kita isi dengan satu tusuk single crochet. Kita isi terus sampai bertemu lagi di ujung sisi atas lagi. Setelah selesai membuat jahitan single crochet dan merapikan benang, lanjut kita akan balik bagian dalam dan luar tasnya seperti ini. Dan tampilan luar tasnya seperti ini, jadi bagian pinggirannya juga rapih ya. Lalu kita lanjutkan untuk bagian atas. Di bagian pinggir di lubang yang sebelah sini kita tarik benang lalu ikat seperti biasa. Lalu di lubang yang sama kita buat 2 tusuk rantai. 1, 2. Dan masih di lubang yang sama juga kita buat 1 tusuk half double crochet. Lalu dilanjut di lubang selanjutnya juga bikin 1 tusuk half double crochet. Nah, untuk lubang-lubang selanjutnya kita masukkan tiap lubangnya itu 1 tusuk single crochet sampai pinggir lagi. Kalau udah sampai bagian pinggir yang satunya, kita buat 1 tusuk half double crochet di bagian lubang yang sudut ini. Lalu untuk bagian pinggirnya kita buat masing-masing 1 tusuk half double crochet juga untuk 3 lubang. Mungkin bagian sini agak kurang kelihatan lubangnya, cuma kalau diperhatikan pasti kelihatan lubang stitch yang dari tadi kita bikin single crochet di awal yang untuk pinggirnya itu. Beres bikin half double crochet, lanjut kita slip stitch di rantai yang kedua. Yang awal tadi kita bikin 2 rantai. Kita slip stitch, lalu 1 rantai. Lalu kita lanjutkan bikin 1 single crochet untuk setiap lubang stitch. Karena di sini bagian atasnya ini udah mulai rata, jadi kita tinggal bikin 1 tusuk single crochet untuk setiap lubang stitch. Jadi ini udah selesai bikin tusuk single crochetnya, lalu potong benang, terus rapihkan. Nah, selanjutnya aku mau bikin atau masang ringde untuk bagian pinggirannya untuk nantinya kita masang tali. Ini aku pakai jarum tapestry dan benangnya masih benang polyester. Nah, ini ringdenya kita tempel di bagian luar, lalu masukkan jarum dari bagian dalam tas, kita tarik benang. Nah, waktu narik benang ini kita tarik pelan-pelan karena kita akan sisakan ujung benangnya di bagian dalam. Lalu nanti kita akan selipkan si ujung benang ini di dalam jahitannya. Jadi tujuannya itu biar jahitannya nggak gampang lepas. Nanti si ujung benangnya itu kita rapikan juga pakai korek api.
Masang ring D-nya udah beres, lanjut kita mau bikin untuk bagian penutupnya. Nah, pertama kita buat slip knot, lalu buat 5 tusuk rantai. 1 2 3 4 5. Lalu skip 1 rantai dan buat 1 tusuk single crochet di rantai yang kedua. 1 2 3 dan 4. Jadi kita buat 4 tusuk single crochet. Selanjutnya kita buat 1 tusuk rantai, lalu putar dan buat 1 tusuk single crochet lagi di lubang yang pertama. Lanjutkan buat 1 tusuk single crochet lagi. Kita lanjut terus sampai mendapatkan ukuran atau panjang yang diinginkan. Nah, di sini aku lanjut terus sampai 20 baris single crochet. Setelah mencapai 20 baris, sekarang aku mau bikin untuk lubang kancingnya. Pertama kita buat 1 tusuk rantai, lalu putar, lalu buat lagi 4 tusuk rantai. 1 2 3 dan 4. Lalu kita buat 1 tusuk single crochet di bagian stitch yang terakhir. Lanjut kita bikin 1 tusuk rantai, lalu putar dan bikin 4 single crochet di dalam lubang yang tadi. Setelah itu kita buat 1 tusuk rantai, lalu balik, lalu kita buat 3 baris tambahan tusuk single crochet lagi. Kalau udah beres, kita rapikan pinggirannya dengan menggunakan tusuk single crochet mengelilingi semua bagian sisinya. Kalau udah, kita potong benang lalu rapihkan. Selanjutnya kita pasang penutup tasnya, kita jahit di bagian tengah, pas di bagian tengah tasnya. Nah, mungkin di bagian ini semuanya juga udah bisa, karena bagian ini gampang banget, cuma dijahit tangan pakai jarum dan benang biasa. Dan ini dia, tas handphone kita udah jadi. Nah, jadi penampakannya kalau udah beres tuh kayak gini. Semuanya rapi, pinggirannya rapi, ring D-nya udah terpasang, kancingnya juga udah terpasang rapi. Dan meskipun dalamnya nggak pakai inner atau full ring, aku jamin insya Allah dalamnya juga tetap rapi. Jadi nggak ada benang ataupun serabut-serabut benang yang nyisa gitu, karena ini pakai benang polyester dan kita bisa rapikan pakai korek gitu ya. Nah, ini aku mau try on pakai handphone aku yang ukuran layarnya itu 6,4 inch, muat apa enggak. Dan ternyata pas dimasukin ini tuh pas, tapi pinggirannya itu masih nyisa lebarnya, jadi handphone lebih leluasa untuk keluar masuk. Dan bagian atasnya itu aku sengaja lebihin, karena kalau kita pakai handphone yang lebih tinggi layarnya itu bisa tetap cukup. Langkah terakhir kita akan bikin tali atau sling bagnya. Pertama kita buat slip knot. Setelah itu kita buat 2 single crochet di dalam lubang pengait.
Kalau udah bikin 2 single crochet, kita bikin 1 tusuk rantai, lalu putar. Nah, di bagian samping kita akan menemukan 2 simpul atau 2 tali yang membentuk huruf V seperti ini. Kita masukkan hook, lalu kita ambil benang dan lepaskan dua-dua. Nah, selanjutnya kita nggak perlu bikin 1 tusuk rantai dulu, tapi bisa langsung diputar, lalu masukkan hook di antara kedua tali atau kedua benang yang ada di samping ini. Lalu tarik benang, lepaskan 2, lalu tarik lagi dan lepaskan lagi 2. Kita lanjutin terus sampai mencapai panjang tali yang kita inginkan. Nah, kalau udah sampai ujung talinya, kita gabungkan dengan pengait yang satunya lagi. Caranya cukup di single crochet biasa aja. Akhirnya tasnya udah jadi, dan ini aku bikin 2 warna lainnya, warna kuning pastel dan warna lilac. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.